Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel saya. Selamat akhir pekan, sudah hari Jumat ya. Semoga semua sehat selalu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak nanya ya tentang masalah haid sekarang ini. Ada juga yang kasih input, dok tolong dibikin playlist tentang haid dok biar kita nggak pusing ya. Nanti saya bikin. Jadi masalah haid ini banyak ya yang nanya dulu, dok haid saya itu selalu maju 2-3 hari. Tapi kok sekarang saya hitung setiap 35 hari ya dok ya. Ada juga tentang yang menstruasinya. Dulu saya mens itu 3-4 hari dok. Tapi kok sekarang jadi 6 hari, ya kan? Normal nggak? Begitu juga dengan Kak Yati nih, yang tiap bulan dapat haid. Sekarang sudah 37 hari ini ternyata belum dapat haid dan masih negatif. Kenapa ya dok? Gitu. Ini saya jawab setengah dulu ya Kak ya. Sekarang saya akan berbicara tentang normalnya dulu haid nih. Normalnya haid itu bagaimana gitu kan ya. Teman-teman kan bisa aja berbeda bulan ini dan bulan depan begitu. Tapi kan teman-teman mesti tahu range normalnya. Sebenarnya saya pernah bicara dulu, cuma kayaknya videonya hilang, nggak kelihatan gitu ya. Teman-teman nggak lihat. Mengenai kenapanya kok bisa nggak teratur itu saya bicarakan di video yang lain ya. Jadi mengenai frekuensi yang normal teman-teman sudah sering tahu dengar bahwa 28 hari plus minus 7 hari ya. Itu ya. Ada yang menyebutkan buku 24 sampai 38 hari masih termasuk normal. Ada juga yang menyebutkan 21 sampai 35 ya. Ada yang 21 sampai 38 ya. Itu saya rasa tidak terlalu dipusingkan ya. Ya angkanya mirip-mirip lah antara 24 sampai 38. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya, haid saya dulu selalu maju 2-3 hari, Dok. Ya bisa. Atau misalnya setiap bulan selalu sama, sekarang kok jadi 35 hari gitu kan ya. Itu masih dalam batasan normal kalau kita bicara tentang frekuensinya ya. Jadi di atas 38 hari itu sudah kita anggap infrekuen ya, berkurang begitu. Lalu mengenai reguler atau tidak, ini kan suka banyak yang nanya. Yang dibilang reguler itu teman-teman ya, itu ada variasinya. Variasinya itu ya seperti yang saya bilang tadi, itu dibilang reguler tuh kalau plus minus misalnya 7 hari begitu ya kan. Jadi kalau misalnya sekarang ini haid saya 28 hari kok udah telat 3 hari dok, ini kenapa ya? Itu tenang aja, kita tunggu dulu ya kan. Ada juga batasan buku yang menyebutkan kalau di atas 20 hari perbedaannya baru kita sebut itu irreguler ya. Jadi misalnya sekarang ini tanggal 8 ditunggu lagi kurang lebih kok 3 mingguan belum dapat. Nah itu baru sudah mulai tidak teratur teman-teman ya. Mengenai menstruasinya itu sendiri, normalnya itu 4-8 hari ya kan. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, dok dulu 3-4 hari kok sekarang jadi 6 hari ya. Nah itu juga masih dalam batasan normal ya kan. Meskipun memang bisa saja ada sesuatu gitu kan ya. Tetapi kalau dibicara normal atau tidak itu masih dalam batasan normal. Dan yang terakhir adalah mengenai volumenya ya, volume yang keluarnya pada saat haid ya. Dulu dok saya cuma habis 3-4, kok sekarang bisa 5 begitu ya kan. Nah sebenarnya volume itu yang biasa kita dapatkan adalah normalnya itu rata-rata sekitar 35 mili sampai 50-an gitu ya. Nah di atas 80 mili itu adalah yang kita sebut banyak ya, heavy menstrual bleeding, HMB itu ya kan. Nah contohnya ini nih gambarnya nih teman-teman ya. Makanya kalau misalnya teman-teman datang ke dokter itu kita selalu nanya itu habisnya berapa nih, yang ini panty liner ataupun yang normal pad ataupun yang night pad yang gede begitu ya kan. Nah kalau misalnya dulu itu misalnya habis 3-4 begitu kan ya, lah sekarang jadi 4 atau 5 begitu, itu saya rasa masih oke-oke aja ya. Tinggal dilihat gambarannya, perkiraan kasarnya ya. Yang jelas kalau misalnya di atas 80 mili itu sesuai yang tadi itu kasarnya itu ya kita sudah anggap itu heavy menstrual bleeding. Nah selanjutnya saya juga menyelipkan satu pertanyaan karena saya nggak bisa bikin vlog banyak-banyak, sekarang gabung aja lah ya. Dari Kak Nur Adilah ya, salam dari Malaysia dok. Salam untuk Malaysia Kak, dari saya. Saya mau bertanya, saya cek menggunakan UPT positif, 2 hari selepas itu heavy period. Nah kita baru bicara heavy period itu, jadi kalau misalnya heavy menstrual bleeding ya itu kita ada batasannya, itu di atas dari 80 mili dalam sekali menstruasi ya.
bisa lebih tentunya ya. 2 hari selepas itu heavy period, dan period itu keluar pada waktunya, pada date-nya ya. Jadi sesuai pada saat mens mungkin. Kemudian itu tes lagi, mendapati ternyata masih positif. Berterusan heavy period seperti biasa setiap bulan. Tes kit masih positif sehingga hari ini. Saya telah scan dan bertanya kepada dokter, tapi kantung tidak ditemui. Ya, tidak paham yang saya boleh pencerahannya. Lalu saya tanya kan, dokternya kasih penjelasan apa? Kapan tes speknya positif gitu. Saya mulai positif sebelum period bulan 2 Februari ya, sebab masa itu saya masa mual. Nah, lalu selanjutnya terjadi haid ya, period berikutnya, haid berikutnya ya. Saya pikir keguguran. Tapi setelah period saya cek lagi masih positif ya. Kemudian saya jumpa dokter di klinik ya kan, cek semula dan ternyata masih positif ya Kak ya. Di scan tidak jumpa apa-apa. Saya cek semula, UPT ternyata masih positif. Apakah puncanya? Macam mana boleh terjadi? Oke, jadi Kak Nur Adilah ya, kalau saya tidak salah tangkap berarti sebelum 2 hari haid kakak ini muncul, kakak sudah tes spek itu positif. Pada saat hari haid ternyata terjadi haid ya. Setelah haid tes speknya masih positif ya. Sudah cek ke dokter ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Waktu nanya juga kemungkinan memang ada beta HCG karena tes speknya masih positif ya. Saya yakin kalau tes spek sudah di rumah sakit ataupun di tempat yang bagus itu ya, rasanya tidak ada kesalahan dari tes speknya. Jadi ini betul bahwa tes spek itu mengecek beta HCG. Beta HCG inilah yang mesti kita cari. Kenapa ini masih positif? Terjadi kehamilan, tetapi kemungkinan terjadi gagal implantasi ataupun keguguran ya. Sudah ada hamil secara hormonalnya sudah ada ya, tetapi belum terlihat janin, itu sudah terjadi keguguran. Itu mungkin saja. Tuh, hal ini menjelaskan kenapa kalau misalnya kakak ngecek USG ya Kak ya, pada saat itu ya belum terjadi apa-apa. Jadi secara definitif kita mesti tahu itu tepatnya berapa kadar kehamilannya. Itu dulu ya, untuk membedakan apakah ini keguguran. Kalau misalnya keguguran, kita cek misalkan hari ini 300 ataupun 400. Nanti dicek kedua, biasanya menurun itu. Dan tentu tes speknya masih positif pada saat menurun itu, ya kan? Tetapi kalau diulang, itu naik, ya Kak ya. Naiknya itu juga cukup banyak, ya hampir 2 kali, itu biasanya kehamilan. Tetap ada, begitu Kak. Nah lalu sekarang, apabila misalkan tes beta HCG-nya itu 2000-an misalnya, ya, sudah seharusnya kelihatan ini di dalam rahim, begitu kan ya, tapi nggak ketemu seperti yang kakak bilang, begitu kan. Itu bisa saja jangan-jangan ada di luar rahim. Kita mesti evaluasi lagi itu Kak, ya kan. Itu kita mesti cari dari mana itu beta HCG-nya. Itu andai kata sudah di dalam rahim dan di luar rahim dicek itu ternyata tidak ketemu kemana-mana, kita harus kontrol monitornya ini, beta HCG-nya dari mana nih, begitu. Biasanya itu akan kita ulang lagi, surveillance gitu Kak ya. Atau jangan-jangan ini ada penyakit trophoblas. Penyakit trophoblas ini saya sempat ngomong Kak ya. Jadi penyakit trophoblas inilah yang menyebabkan timbulnya beta HCG Kak. Apalagi dengan kakak hormon kehamilan ini bisa positif, maksudnya begitu ya. Apalagi dengan kakak sempat ada heavy menstrual bleeding. Jangan-jangan ini juga kita harus merule out. Kita harus menyingkirkan kemungkinannya terjadinya penyakit trophoblas pada kakak ya. Semoga jelas ya Kak ya. Jadi nanti ketemunya ada apa, boleh nanya lagi, nanti saya akan cerita lagi. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama dengan Kak Yati dan Kak Nur Adilah ini, semoga bisa terjawab ya. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang, semoga cocok dengan channel ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport saya. Terima kasih banyak. Akhir kata, saya Dr. Kenes, saya mengucapkan bye-bye.